Sejarah Tritura dan Gerakan Mahasiswa Tumbangkan Orde Lama ditulis oleh Abdul Hadi, dilansir dari tirto.id. Unjuk rasa pada 10 hingga 13 Januari 1966 di Jakarta terjadi karena polemik pelik tak lama setelah tragedi Gerakan 30 September G30S 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. 3 tuntutan rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu, yakni 1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, 2. Rombak Kabinet Dwi Kora, dan 3. Turunkan harga. Pertama, mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan DNID tersebut. 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Soekarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia, terutama di Jakarta, yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan, yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, PPMI, akhirnya terbelah 2. Sebagian anggota yang berhaluan ideologi kiri di badan PPMI, seperti Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI, Gerakan Mahasiswa Indonesia, Germindo, juga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, Perhimi, serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, turut meragu menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 karena belum ada bukti kuat. Sementara itu, mahasiswa-mahasiswa lain yang berhaluan kanan seperti Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKR, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas. Sebagaimana dikutip dari Pemuda Pembangunan dan Masa Depan karya Babari, rapat Presidium PPMI digelar 10 hingga 23 Oktober 1965 untuk menentukan sikap gerakan mahasiswa terhadap G30S. Perbedaan pendapat ini melahirkan wadah baru di tubuh PPMI, yaitu KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kami meyakini bahwa orang-orang PKI adalah dalang di balik peristiwa berdarah tersebut. Mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI. Kedua, tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwi Kora muncul lantaran pemerintah Soekarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda menuliskan bahwa goncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat. Perombakan Kabinet Dwi Kora juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI. Padahal sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Ketiga, tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965. Peraturan Presiden ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwi Kora yang mendevaluasi rupiah dari kurs Rp1.000 menjadi Rp1. Tindakan ini terpaksa diambil karena di kebijakan fiskal, uang sudah meningkat 5 kali antara tahun 1964 dan 1965 yang sebanyak Rp2.982,4 miliar. Su Hoki, aktivis mahasiswa dari jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, mencatat tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan sampai 1000%, beras dinaikkan 300 hingga 500%. Gi, dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan, juga menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan naik dari Rp400 menjadi Rp1.000. Akibatnya, tarif angkutan umum naik tinggi. Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram. Akhirnya, pada 10 Januari 1966,
ribuan mahasiswa bergerak ke gedung sekretariat negara memprotes ketidakstabilan negara dan menyuarakan 3 tuntutan Tritura. Organisasi-organisasi yang turut serta dalam demonstrasi tersebut antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, KAWI, Kesaktian Aksi Guru Indonesia, KAGI, dan lainnya. Oleh pemerintah, unjuk rasa tersebut disambut dengan panser, bayonet, serta semburan gas air mata. Tuntutan mahasiswa belum juga dijawab. Pejabat yang ingin ditemui saat itu adalah Wakil Perdana Menteri Waperdam III Hairul Saleh sedang tidak berada di tempat. Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10 hingga 13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke Presiden. Lambannya respon pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Soekarno dari jabatan kepresidenannya. Akibat desakan tersebut, pada 21 Februari 1966, Soekarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya. Namun, hal ini malah kian memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut. Massa kembali menuntut Presiden melalui demonstrasi pada 24 Februari 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden. Tembakan yang dilepaskan salah seorang anggota resimen menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Soekarno yang berang terhadap ulah mahasiswa akhirnya membubarkan KAMI atas kericuhan tersebut. Kendati KAMI sudah dibubarkan, gelombang protes tetap tinggi beberapa hari setelahnya. Akhirnya, keluarlah Tita Sakti melalui surat perintah 11 Maret 1966, Super Semar, yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Super Semar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI kedua hingga 32 tahun lamanya. Oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, Soekarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada 1970. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pendidikan Pancasila pada masa Orde Lama. Yang beranggota Septi Amelia Habibah dengan NPM 205060050. Yang kedua Wina Dwiria dengan NPM 205060060. Yang ketiga Cindy Regina Priscilia dengan NPM 205060070. Yang terakhir, yang keempat Julia Aprianti dengan NPM 205060080. Langsung saja ke materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang demokrasi pada saat Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga dalam jangka waktu tersebut Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pemberontakan PKI pun sebagian dikarenakan oleh 6 kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan sosialisme, komunisme, bisa disebut marxisme atau leninisme, yang berdasarkan asas sama rata. Jadi, faktor pemberontakan tersebut adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama. Masa Orde Lama yaitu masa pemerintahan yang dimulai dari
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 SPKI. Di zaman Orde Lama, partai yang ikut pemilu sebanyak lebih dari 25 partai peserta pemilu. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Pancasila pada masa Orde Lama. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan Azimat Revolusi Bangsa pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kehendak seseorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin oleh Soekarno adalah demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama? Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama tahun 1945 sampai 1950, periode kedua tahun 1950 sampai 1959, dan periode ketiga tahun 1959 sampai 1966. Pada periode pertama, tahun 1945 sampai 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa penjajah menjadi negara yang demokrasi harus menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Akan tetapi, proses penerapan tersebut tidak disetujui oleh semua masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan penerapan tersebut. Kemudian, pada periode tahun 1950 sampai 1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, anggota konstituante tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante dan menghilangkan Undang-Undang Dasar sementara 1945 atau UUDS 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Dan yang terakhir pada periode tahun 1959 sampai 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, Presiden Soekarno juga memperluas peran militer dengan menggabungkan Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi ABRI. Selanjutnya, faktor berakhirnya Pancasila pada masa Orde Lama. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Pancasila pada masa Orde Lama ini adalah yang dimana keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama ini. Kemudian muncullah atau lahirlah Pancasila pada masa Orde Baru.
Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI, maka itu menyebabkan berakhirnya Pancasila pada masa Orde Lama. Kemudian faktor penyebab berakhirnya masa Orde Lama yaitu yang pertama, terjadinya gerakan G30 SPKI. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau akibat dari gerakan G30 SPKI tersebut. Yang ketiga, keadaan perekonomian yang semakin buruk di mana inflasinya mencapai 600. Yang keempat, kesatuan aksi yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi yang dikenal dengan nama Front Pancasila. Yang kelima, upaya untuk memperbaiki kabinet Dwi Kora dan membentuk kabinet 100 menteri tidak memuaskan rakyat. Yang keenam, dalam sidang paripurna ialah untuk mencari solusi dari masalah yang bergejolak yang kemudian tak kunjung berhasil juga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik pada masa Orde Lama. Pada pemerintahan sistem Orde Lama, masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berpolitik. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan seseorang, sehingga pemahaman dan kesadaran mereka terhadap politik masih sangat kecil, minim, atau bahkan tidak sama sekali mengetahui sistem politik. Pada masa sistem politik Orde Lama, terdapat begitu banyak partai politik yang muncul dengan ideologi-ideologi baru dan berbeda, yang mencoba untuk menguasai pemikiran masyarakat pada masa itu. Orde Lama merupakan sebutan bagi masa pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Soekarno di Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia yang menjabat pada tahun atau periode 1945 sampai dengan 1966. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 Super Semar yang kontroversial, yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis di Indonesia dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, maka kami menarik kesimpulan bahwa Orde Lama telah dikenal dengan peristiwanya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional, dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menghindari pemberontakan yang menginginkan pergantiannya Pancasila, perlu dipahami bahwa Pancasila bukan ideologi milik kelompok tertentu, tetapi Pancasila milik seluruh masyarakat Indonesia. Kelima, nilai dasar yang terdapat di dalam Pancasila itu berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan negara. Pancasila bukan ideologi yang membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Sebaliknya, Pancasila justru menghargai kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan untuk sesi tanya jawab bisa langsung ke forum diskusi. Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
mengenai pelaksanaan atau implementasi nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Lama. Telah terlihat jelas mengenai penerapan Pancasila dari waktu ke waktu. Ini erat kaitannya dengan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk kesadaran untuk melaksanakan Pancasila adalah buah dari akal pikiran manusia. Apabila akalnya telah tertanam Pancasila, maka untuk mengimplementasikannya akan lebih mudah dan terlaksana dengan baik. Dan kesadaran itu akan mencapai tingkat yang sebaik-baiknya. Dan apabila keadaan terdorong dan saat itu selalu ada pada kita, sehingga lambat laut melekat pada diri pribadi kita, menjadi sifat kita lahir batin, melekat pada akal kita, melekat pada kehendak kita, baik di dalam hidup kita pribadi maupun di dalam hidup kita bersama dengan sesama keluarga, warga masyarakat. Dan taat untuk melaksanakan Pancasila itu juga meliputi seluruh lingkungan terhadap kehidupan manusia, baik badaniah maupun rohaniah. Yang sosial, ekonomis, sosial politik, kebudayaan, mental, kesusilaan, keagamaan, dan serta kepercayaan. Seperti itu mungkin yang saya bisa komentar mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.